kedua, materi. Oke, jadi kita akan membahas materi tentang keberanian Ali. Bagaimana sih sejarahnya, ceritanya gimana sih Pak? Kok bisa sampai kayak gitu? Jadi kalau kita kemarin sudah membahas perjalanan Nabi dari kecil, mulai dari beliau ditinggalkan ayahnya sejak di kandungan, kemudian ditinggalkan ibunya saat berusia 6 tahun. Nah sekarang berjalan sampai Nabi sudah menerima wahyu dan menyiarkannya kepada penduduk Mekah. Tapi kala itu Nabi mengajarkan Islam itu bukan kayak sekarang. Sekarang kan enak, tinggal pergi ke masjid terus Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, gitu enak. Tapi di zaman Nabi itu tantangannya sangat berat, apalagi saat di fase Mekah sebelum Nabi akhirnya nanti hijrah ke Madinah. Di Mekah itu Nabi cobaannya sangat besar, dikucilkan, ekonominya dipersulit, tidak boleh berinteraksi dengan Nabi, kaum yang lain tidak boleh berinteraksi dengan Nabi, sampai segitunya. Sampai akhirnya para kaum Quraisy ini sudah lelah dengan cara mereka, karena Nabi tidak jeda-jeda untuk mengajarkan agama Islam. Kemudian pada satu malam kaum Quraisy ini berkumpul. Nah, untuk apa Pak berkumpulnya? Mereka berunding gini. Nah, sebelum itu saya mau jelaskan bahwa di Arab kalau kita membunuh seseorang itu pasti yang dibunuh keluarga mereka tidak terima. Ya pasti dong, kalian kalau ada teman kalian dicelakai circle sebelah pasti gak terima kan. Sama orang Arab juga gitu. Jadi ketika itu tidak terima, keluarga mereka akan balas dendam. Nah itu yang membuat kebingungan para kaum Quraisy, karena Nabi berasal dari Bani Hashim, Bani yang lumayan besar dan berpengaruh di Jazirah Arab situ, di Jazirah kota Mekah ya. Nah kemudian mereka berunding. Nah intinya gini, kita nggak bisa kalau yang bunuh Nabi itu cuma satu, ya udah gini aja, kita panggil satu pemuda per satu bani. Jadi semua bani yang ada di Mekah itu sekitar 10 sampai 13 bani itu mereka akhirnya sepakat, oke kita pegang tombak satu-satu atau pedang satu-satu, nanti kita tujukan bareng-bareng, jadi bareng-bareng cuk. Nah otomatis kalau Bani Hashim mau balas dendam, mereka harus membalas nih dari ke-13 bani, itu tidak akan mungkin. Nah itu idenya siapa kalau kalian tahu? Ayo, idenya siapa? Idenya Abu Jahal. Emang licik emang, Masya Allah. Itulah, setelah malam itu, pas malam itu Nabi juga aslinya belum tahu. Akhirnya diberitahu oleh Allah, wahyu turun bahwa besok kamu itu akan didatangi oleh orang-orang Quraisy untuk membunuh. Jadi kamu pergilah dari sini untuk hijrah ke Madinah. Tapi Nabi tiba-tiba hijrah ke Madinah? Enggak. Kita kemarin sudah membahas bahwa Nabi sudah punya ikatan dengan orang Madinah, bahkan sudah disuruh ke sana terus, tapi Nabi masih belum berkenan. Nah di malam itu Allah langsung menyuruh Nabi untuk hijrah ke Madinah. Bukan berarti Nabi itu lemah, wah Nabi kok terus nggak berani menghadapi, bukan. Tapi memang ada kalanya sisi-sisi manusia itu tetap ada. Karena sebelumnya kalau kita tahu cerita Nabi Isa, itu Nabi Isa seluar begitu biasanya bisa menghidupkan orang mati. Bayangkan orang mati tadi kan hidup lagi. Nah dari itu Nabi Isa jadi apa? Dianggap Tuhan. Nah, Allah nggak mau Nabi Muhammad tuh diperlakukan sedemikian rupa. Ya Nabi ya tetap Nabi, tapi juga tetap manusia. Maka dari itu tadi Nabi pergi ke rumahnya Ali dan bertanya seperti itu. Kemudian Ali menjawab, ya Nabi saya siap. Dan ajaibnya nih teman-teman, kalau tadi semisal kalian oke, siap begitu, nah itu ajaib. Kenapa ajaibnya Pak? Di keesokan harinya mereka kaum Quraisy benar-benar berkumpul, sudah dikepung. Kalau sekarang ya pakai apa, akal 47 duduk gitu. Sebelum mereka menumbangkan senjata mereka, itu Ali itu keluar dari rumah, nggak ada yang tahu. Padahal keluar ya gini toh,
titik gitu, nggak ada yang tahu karena ditutupi oleh Allah penglihatan dari kaum Quraisy. Itulah Allah itu tidak akan mengubahkan atau apa bahasanya, seperti kisah Nabi Ismail yang mau disembelih. Dia berani, coba kalau bapak kalian mimpi gitu, wah bapak ngawur kan gitu pasti ya udah bapak aja yang sembelih, pak kepenya kan gitu pasti kan ya. Tapi enggak, dua pemuda ini Ismail, Ali bin Abi Thalib, mereka berani karena mereka cinta dan mereka percaya bahwa Allah itu adalah zat yang sangat adil dan sangat sayang kepada hamba-hambanya.